Shalom adik-adik, khususnya adik-adik di kelas Faith. Gimana kabarnya hari ini? Bersama Yesus dahsyat luar biasa. Yes, yes, yes. Iya, kembali lagi berjumpa sama Kak Ocat hari ini. Dan Kak Ocat juga bersyukur kalau adik-adik semua boleh bisa mengikuti ibadah sekolah minggu secara online ya di rumah masing-masing. Meskipun kita masih online, tapi Kak Ocat percaya adik-adik selalu diberkati Tuhan. Adik-adik selalu bersuka cita di dalam Tuhan ya. Nah, adik-adik sudah menyembah Tuhan semua kan? Tadi sudah ikutin ibadah sekolah minggunya kan, pujian penyembahannya. Nah, hari ini Kak Ocat mau menyampaikan kebenaran firman Tuhan, berbagi sharing firman Tuhan dengan tema sepanjang 1 bulan ini adik-adik ya. Nah, temanya sepanjang 1 bulan ini adalah tentang kasih. Nah, adik-adik ya, apa sih itu kasih adik-adik? Kenapa sih kita harus belajar tentang kasih adik-adik ya? Nah, kasih itu adik-adik suatu bentuk perasaan adik-adik ya. Kasih itu suatu bentuk ungkapan ya, rasa cinta, rasa sayang. Nah, itu bentuknya kasih. Dan itu adalah murni pemberian dari Tuhan Yesus adik-adik ya. Makanya kita semua tahu waktu dulu 2000 tahun yang lalu Tuhan Yesus pernah mati di kayu salib dan dia bangkit pada hari yang ketiga. Nah, itu bukti kasih Tuhan buat setiap kita adik-adik. Nah, hari ini Kak Ocat mau kita sama-sama belajar tentang kasih. Kasih itu apa sih? Nah, kita mau sama-sama dulu buka di Lukas pada pasalnya yang ke-10 dari ayatnya yang ke-29 sampai ke-37 adik-adik ya. Nah, adik-adik, kasih itu tadi yang Kak Ocet bilang bentuk perasaan, rasa sayang, rasa cinta yang ditunjukkan, dan itu semua berasal dari Tuhan ya. Tuhan kasih sama kita dan sehingga kita bisa mengasihi orang tua kita bisa mengasihi kakak adik kita adik-adik ya, kita bisa mengasihi teman-teman kita di sekolah dan lain sebagainya. Nah, itu bentuk rasa cinta, rasa kasih sayang kita yang Tuhan kasih. Nah, adik-adik kita mau belajar nih, kan ada dua bentuk kasih adik-adik ya. Tuhan mengajarkan, firman Tuhan bilang, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, itu yang pertama. Nah, yang kedua adalah kasihilah sesamamu manusia. Nah, kita mau belajar dari kasihilah sesamamu manusia. Yuk buka sama-sama di Lukas 10 ayat yang ke-29 sampai 37 adik-adik. Nah, demikian firman Tuhan. Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Jawab Yesus, "Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur, kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, "Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah dan perbuatlah demikian." Nah, adik-adik, kita belajar dari kisah ini adik-adik ya, kisah orang Samaria yang murah hati ini adik-adik. Ya, ketika ada seseorang yang dia habis mengalami kejadian yang tidak enak adik-adik ya, dia habis dirampok adik-adik, dia habis dirampas barang-barangnya,
barang-barang berharga, bahkan dia dipukulin adik-adik ya, sampai dia dikatakan firman Tuhan setengah mati adik-adik, dia sampai terkapar di jalan adik-adik. Lalu ada seorang imam lewat adik-adik ya. Seorang imam itu bicara tentang seorang pendeta, seorang hamba Tuhan adik-adik ya. Dia cuma datang, dia cuma lewat doang adik-adik, dia cuma lewat dan dia nggak menghampiri orang yang sedang kesakitan ini adik-adik. Lalu ada juga orang Lewi itu bicara tentang para pelayan ya adik-adik ya, para pemuji, para pelayan Tuhan. Mereka juga cuma lewat adik-adik, mereka cuma lihat dari seberang jalan, mereka nggak bisa bantuin. Lalu datang yang ketiga, orang Samaria adik-adik. Nah, orang Samaria ini bicara tentang orang yang berdosa adik-adik, orang yang sebetulnya dia nggak layak di hadapan Tuhan, tapi Tuhan melayakkannya adik-adik ya. Nah, orang Samaria ini dia ngelihat orang yang sedang terluka itu, lalu orang Samaria menolongnya adik-adik. Dia menolongnya, bukan cuma menolong, dia membalut luka-lukanya, dia membersihkannya, dia betul-betul menaikkan orang yang luka-luka itu ke atas keledainya adik-adik, supaya dia bisa dibawa oleh keledainya, bahkan ditaruh di penginapan adik-adik ya, dirawat di sana. Wah, itu kata Tuhan adalah bentuk kasih yang luar biasa adik-adik. Nah, kita mau belajar adik-adik untuk mengasihi sesama kita tanpa memandang dia itu misalkan bukan teman kita, atau mungkin dia itu musuh kita adik-adik. Wah, Kak Ocat harap adik-adik nggak punya musuh ya adik-adik ya. Adik-adik harus punya banyak teman ya adik-adik. Nah, Tuhan pengen kita itu seperti orang Samaria ini adik-adik ya. Dia senantiasa menolong dengan ketulusan hatinya, dia senantiasa menunjukkan kasih Tuhan dengan luar biasa kepada sesamanya ketika ada yang membutuhkan adik-adik. Nah, kalau di antara adik-adik semua di sekolah ada yang temannya membutuhkan sesuatu atau mungkin sedang butuh pertolongan, nah adik-adik datang untuk menolong, adik-adik datang untuk membantu, itu salah satu bentuk kasih yang luar biasa adik-adik ya, yang kita mau belajar. Nah, hari ini Kak Ocha juga pengen kita belajar buka di 1 Korintus adik-adik. 1 Korintus pasal yang ke-12, 1 Korintus 12 ayatnya yang ke-4. 1 Korintus 13 adik-adik ya, 1 Korintus 13 ayat yang ke-4. Ya, firman Tuhan bilang begini, kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi ia bersukacita karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu adik-adik. Nah, adik-adik kalau baca di situ di 1 Korintus 13 itu bicara tentang kasih semua adik-adik. Nah, adik-adik praktekin ya adik-adik ya, dimanapun adik-adik berada, baik di keluarga, sebagai anak, sebagai adik, atau mungkin sebagai kakak, adik-adik praktekkan nilai kasih yang ada di 1 Korintus 13 ini adik-adik ya. Tadi disebutkan kasih itu sabar, adik-adik kasih itu murah hati, adik-adik nggak gampang marah, adik-adik nggak gampang cerewet, adik-adik ngegampang ngomel-ngomel sama orang tua atau sama kakak adiknya ya, adik-adik nggak gampang sakit hati sama temennya dan lain sebagainya ya adik-adik ya. Nah, itu belajar tentang kasih kita hari ini ya. Itu aja adik-adik sharing firman Tuhan dari Kak Ocat, kita mau sama-sama praktekin dimanapun adik-adik berada. Nah, Kak Ocat kepengen adik-adik bisa menghafal ayat hafalan yang di 1 Korintus 13 ayat yang keempat adik-adik ya. 1 Korintus 13 ayat keempat, ini adalah ayat hafalan buat adik-adik kelas faith semua ya. Bunyinya, kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Nah adik-adik ya, dihafalin. Minggu depan jangan lupa ditulis rangkumannya adik-adik, rangkuman pelajaran hari ini, dan ayat hafalannya direkam di video ya adik-adik ya. Nah adik-adik, ini aja firman Tuhan hari ini. Kak Ocat juga pengen ingetin buat adik-adik semua,
karena saat ini gereja kita sedang membangun gedung sekolah minggu yang baru adik-adik ya, supaya adik-adik semua bisa ibadah sekolah minggunya onsite nanti. Jadi adik-adik di rumah ayo nabung ya, kalau belum ada celengan, belum ada tabungan, minta sama mama papanya beliin celengan adik-adik ya, biar adik-adik bisa nabung di rumah. Nanti ketika sudah onsite, adik-adik bisa bawa tabungannya ke sekolah minggu supaya kita bisa sama-sama menabur ya adik-adik ya, kita bisa sama-sama membantu pembangunan gedung sekolah minggu kita yang baru, sehingga kita bisa beribadah sama-sama di gereja. Ya itu aja firman Tuhan hari ini. Yuk kita sama-sama berdoa adik-adik. Lipat tangannya, tutup matanya semua. Bapa, kami bersyukur Tuhan, pagi hari ini kami boleh sama-sama memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan di ibadah sekolah minggu secara online. Kami bersyukur buat segala yang Tuhan beri dalam hidup kami. Dan Tuhan, hari ini kami belajar tentang kasih Tuhan, bagaimana orang Samaria bisa menunjukkan belas kasihannya kepada sesamanya. Dan kami juga rindu, kami juga mau mempraktekkan bentuk kasih ini Tuhan kepada sesama kami. Terima kasih Bapa, terima kasih, berkati setiap kami yang di rumah masing-masing, baik kami yang mungkin saat ini sedang kurang sehat, ataupun kami yang sedang dalam isolasi mandiri dan lain sebagainya. Kami berdoa supaya Tuhan Engkau menyembuhkan segala sakit penyakit kami, Engkau memberkati kami sehingga kami boleh sehat, boleh kuat Tuhan. Dan kami juga berdoa buat rencana pembangunan gedung sekolah minggu kami Tuhan, biar Tuhan Engkau yang membantu, Engkau yang menyelesaikan, Engkau yang memberkati pembangunan gedung sekolah minggu yang baru ini, sehingga boleh selesai dengan tepat waktu, selesai dengan penuh kemuliaan Tuhan. Segala yang dibutuhkan kami berdoa supaya Tuhan cukupkan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini, kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik semua. Tuhan Yesus memberkati.